Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, Alhamdulillah ya, kita berjumpa lagi di channel YouTube Fitriyanti. Share lagi kegiatan rutinitas harianku sebagai ibu rumah tangga. Nah, tadi adalah video sedikit tayangan dari video yang aku up sebelumnya. Jadi ini adalah kelanjutannya ya, untuk bongkar belanja mingguan atau stok ya, dan food preparation. Jadi untuk food prep sayur mayur sama buah-buahan kemarin udah tayang. Jadi untuk yang belum nonton langsung klik aja ya kartu di atas atau klik link yang ada di description box. Dan ini kelanjutannya, aku mau food prep untuk lauk pauk atau protein hewaninya. Untuk yang pertama ini ada ati ampela ayam kampung, aku beli sebanyak 15 pasang. Jadi harganya itu Rp45.000. Karena aku belanjanya sekaligus ya, kebetulan kemarin sisa 15 pasang, akhirnya aku ambil semua. Jadi kalau di sini itu harga ati ampela ayam kampung itu biasanya 10.000 dapatnya 3 pasang. Tapi kalau untuk ati ampela ayam potong atau ayam negeri itu sekitar 4 pasangnya 10.000. Tapi karena ini tadi aku ngambil borongan, jadi alhamdulillah dikasih bonusan ya. Nah, ini aku udah cuci bersih untuk ati ampelanya. Jadi nanti aku mau marinasi sama garam dan jeruk nipis seperti biasa. Terus nanti kalau punya waktu lagi aku bakal rebus ini sebentar ya untuk ngilangin kotorannya. Lanjut untuk protein hewani yang kedua, seperti biasa ayam nggak pernah ketinggalan, dan ini aku beli bagian pahanya. Jadi untuk bagian pahanya ini sepasang paha itu harganya 15 ribuan, karena aku ambil ukuran ayam yang 30 ribuan ya. Jadi ayam di sini itu tergantung berat. Jadi kalau dia semakin besar atau semakin berat itu biasanya harganya semakin mahal. Mulai dari harga 35 ribuan, 30 ribuan, 25 ribuan ya. Untuk bagian pahanya tadi aku ambil 8 pasang atau sekitar 60.000 ya, kayak beli 2 ekor ayam gitu. Dan lanjut, ini protein hewan yang ketiga, ada ikan lele. Aku beli 1 kilogram, harganya Rp25.000. Kalau nggak salah ini kemarin karena ikan lelenya agak lebih besar sedikit ya, atau lebih banyak sedikit, jadi aku belinya 30.000, lebih dari 1 kilo. Terus beli udang juga, biasanya udang ini nggak sekaligus juga makannya ya, biasanya jadi campuran buat sayuran atau buat campuran misalnya di gulai kasih tahu gitu ya, atau buat di sambal, pokoknya macam-macam lah, tergantung pengennya menunya apa ya. Untuk udang itu harganya 1 kilonya Rp100.000 ya, kalau nggak salah 90 ribuan ya. Aku lupa karena kan ini belanjanya udah lama juga, baru sempet up. Karena kisaran untuk udang itu di sini kisaran harga mulai dari 80 ribuan sampai 130 ribuan ya. Pokoknya tergantung besar kecil udangnya sama jenis udangnya. Nah, itu udang yang aku ambil udang yang warnanya putih, karena kalau udang yang hitam itu biasanya harganya lebih mahal. Untuk udang itu tadi udah aku marinasi sama jeruk nipis sama garam ya. Sementara untuk ikan lelenya ini juga tadi udah aku marinasi sama jeruk nipis sama garam. Terus aku kasih juga dengan bumbu racik untuk ikan goreng. Kalau ikan lele sih kebanyakan aku goreng ya, kadang juga dipanggang, panggang pakai teflon atau pakai air fryer, cuman jarang ya. Karena kalau dipanggang itu ikan lele itu kan lebih lunak ya, jadi dia lebih cepat hancur gitu. Jadi lebih enak kalau digoreng aja. Nah, ini untuk udangnya aku bagi menjadi 2 porsi, biar nanti waktu kita mau masak itu kita nggak mengganggu porsi yang lain ya. Jadi masak itu cukup 1 porsi karena mau dipindahin ke chiller atau mau dipindahin dari freezer ke suhu ruang biasa. Dan yang paling lama itu ngebersihin udang ya, karena memang harus satu-satu, terus kita harus belah punggungnya untuk buang kotorannya. Walaupun sebetulnya pakai tusuk gigi juga bisa ya, tapi kayaknya kurang bersih aja kalau misalnya di bagian kulitnya itu nggak kita belah punggungnya. Kalau kita belah kan otomatis kalau kita nyucinya itu bisa sampai ke dalam-dalam. Nah, ini aku bagi menjadi 2 porsi ya, kepalanya juga udah aku pisah tadi, kotorannya udah dibuang. Dan untuk bagian kepalanya itu biasanya aku simpan nanti buat ngambil kaldunya.
Oh iya, selain beli ikan lele, aku juga beli ikan patin sebanyak sekitar 2 kilograman, nggak nyampe ya. Jadi harga per kilogramnya kalau ikan patin di sini itu 35.000, dan tadi aku beli kira-kira 55 ribuan ya, nggak tahu lebih dari 1 kilo pokoknya, tapi nggak nyampe 2 kilo. Karena aku ngambil ikan patinnya 2 ekoran dan ukurannya agak lumayan besar. Nah itu juga untuk ikan patinnya udah aku kasih bumbu racik aja dulu. Sama ayam juga aku udah kasih bumbu racik buat ayam goreng ya. Karena aku belum sempet buat ngungkep ayamnya. Nanti kalau aku udah punya waktu lagi, udah selesai capeknya ya. Jadi biasanya aku kerjain lagi ya untuk ngungkep ayam. Sama satu lagi untuk ngerebus ati ampela tadi ya, untuk ngilangin kotorannya. Karena bumbunya itu kan harus dibikin dulu kalau kita ngungkep ayam. Biasanya sih kalau aku suka lihat-lihat bunda-bunda semuanya ada juga yang ngungkep ayamnya itu pakai bumbu racik ya. Cuman aku kayaknya nggak afdol kalau misalnya nggak pakai bumbu bikinan sendiri ya, kayak bawang putih, bawang merah, dikasih jahe, lengkuas. Itu kayaknya bumbunya lebih medok ya, lebih enak pokoknya. Kita mau goreng enak, bumbu-bumbunya itu bisa jadi keremesan gitu. Nah ini dia ada 8 porsi ya aku bikin. Dan ini food containernya ada yang ukuran besar juga ya, yang 1,2 literan. Ada juga yang ukuran kecil, sekitar 800 literan ya, 800 mili maksud aku. Jadi kalau porsi yang besar yang 1,2 literan itu bisa untuk 1 hari ya menunya, untuk siang sampai malam gitu. Pokoknya nanti dilihat aja ya menunya apa aja yang aku bikin. Tapi kalau masak untuk 1 kali makan aja, misalnya untuk menu makan siang aja ya paling kita bagi 2 nanti porsinya. Alhamdulillah akhirnya kelar juga ya untuk food prep stok lauk atau protein hewaninya, karena ini ngebersihinnya lumayan lama banget. Belum sayurannya ya, yang kemarin sempat aku up videonya itu juga lama. Jadi ini memang aku dibantu Pak suami juga ngebersihin untuk stok protein hewaninya ya. Misalnya Pak suami membantu ngebersihin udangnya. Dan ini aku mau langsung simpan di freezer supaya keadaannya tetap fresh dan segar. Terus nanti kalau misalnya udah hilang capeknya, ada waktu senggang, aku bakal lanjut lagi ya untuk ungkep ayamnya sekaligus juga untuk bikin stok sambal. Karena beneran capek ya untuk food prep itu, tapi capeknya sekaligus. Jadi cuma 1 hari kita nyisain waktu nanti buat besok masaknya itu lebih cepat ya. Walaupun sebetulnya masih ada sih butuh persiapan yang lain. Kayak misalnya menyiapkan bumbu-bumbunya atau juga nyuci sayurannya. Cuma kebantu banget dibandingkan kita nggak food prep. Misalnya kita mau belanja dulu ke pasar, terus bersih-bersih protein hewaninya, dan lanjut masak. Itu biasanya lebih melelahkan ya, apalagi kalau setiap hari dilakukan. Karena kalau menurut aku pribadi, pulang dari pasar tradisional untuk belanja itu paling melelahkan ya. Jadi makanya aku nggak sering-sering ke pasar. Tapi kalau udah food prep gini kayaknya cuman beban 1 hari ini aja ya untuk nyelesainnya. Jadi nggak setiap hari kita harus berhadapan dengan protein hewani yang harus dibersihkan. Oke, ngomong-ngomong, nah di malam harinya lanjut aku aktivitas lagi di dapur. Ini aku mau nge-refill botol minyak sayur terlebih dahulu karena udah pada kosong. Setelah ini baru aku lanjut untuk ngungkep ayam sekaligus bikin stok sambal kentang ati ampela. Cuma sayang proses dari awal waktu bikin ayam ungkep, kemudian juga sama sambal kentang ati ampelanya itu nggak aku videoin ya, karena memang riweh banget. Jadi waktu proses bikin bumbunya itu nggak aku ambil videonya ya, jadi ini aku langsung aja ke video pada saat proses akhirnya. Jadi habis ngerepil minyak sayur ini langsung aja ya videonya saat aku bikin ayam ungkep. Ini udah di endingnya, jadi udah selesai ngungkep ayam. Itu aku dinginkan sebentar supaya bisa masuk ke dalam wadah food container. Dan ini sudah siap kita masukin ke dalam wadah food container. Nanti waktu kita mau makan itu kita tinggal cempung, goreng, set-set ya. Ini nggak perlu ditaruh di freezer kalau menurut aku. Kalau misalnya dalam beberapa hari mau kita konsumsi. Tapi kalau misalnya mau berminggu-minggu sih sebaiknya tetap taruh di freezer ya. Karena ini kalau aku, karena stok buat 1 minggu, ini nggak nyampe 1 minggu udah habis. Karena kan cuman 2 ekor ayaman ya.
Pokoknya ayam ini kalau beli sekitar 60 ribuan atau sekitar 2 ekoran ayam itu biasanya untuk 4 porsi makan ya, untuk kami berempat. Karena paha ayamnya itu satu paha dipotong jadi dua. Jadi ada paha pentung sama paha atas. Nah, kalau aku lebih suka ngungkep ayam itu pakai bumbu yang fresh kita bikin sendiri. Jadi bukan hanya bumbu racik saja. Jadi pakai bawang merah, bawang putih, lengkuas, jahe. Bila perlu dikasih ketumbar, kemudian kasih kemiri juga, nanti kasih batang serai, daun salam. Rasanya itu jadi lebih mantul ya. Dan ini untuk bumbu lengkuasnya sengaja aku banyakin biar nanti bumbunya itu bisa jadi kremesan ya. Dan bisa dilihat ayam ungkep aku itu medok banget bumbunya. Oke, baiklah lanjut. Ngomong-ngomong, habis ngungkep ayam aku lanjut untuk bikin stok sambal kentang ati ampela. Cuma sama seperti ayam ungkep tadi ya, ini aku videokannya pas udah tinggal numis-numis saja ya, tinggal nunggu matang sebentar. Karena kalau masak seperti ini memang butuh persiapan agak lama ya, jadi lumayan riweh, makanya tadi nggak kepikiran untuk ambil videonya. Tapi pas sudah ending matang itu kayaknya sayang ya kalau dibuang kegiatan aktivitas kita sehari-hari, misalnya nggak di-up videonya. Jadi urutannya tadi pas aku bikin sambal kentang ati ampela ini, itu untuk kentangnya aku udah cuci bersih ya, udah dipotong-potong, digoreng. Terus untuk ati ampela ayam kampungnya juga udah aku rebus sebentar dengan rempah-rempahan supaya amis dan kotorannya hilang. Dan sambil nunggu kentang gorengnya tadi matang, itu aku nyambi ya untuk ngalusin perbumbuan kayak cabai, bawang merah, bawang putih. Terus lanjut kita tinggal tumis-tumis perbumbuannya, masukin batang serai, masukin daun salam juga, sedikit jahe bila perlu. Baru kita masukin untuk kentang sama ati ampelanya. Terus kasih garam, kasih gula, dan kita aduk-aduk ya. Ini sengaja aku nggak pakai tomat karena ini kan mau disimpan di dalam kulkas dulu ya. Jadi inilah kelebihan kalau kita masak sendiri ya, sesuai dengan selera, terus juga kita tahu kebersihannya ya. Cuman kalau memang udah mepet banget, kita nggak sempat masak ya, kita beli tapi di tempat yang memang benar-benar terjamin kebersihannya dan disesuaikan dengan selera ya. Karena kalau biasanya kita beli terus itu suka bosen ya, pengen menu masakan sendiri atau menu rumahan. Nah, kuncinya kalau mau bikin stok sambal itu bumbunya harus benar-benar mateng ya waktu kita tumis supaya ia lebih awet dan tahan lama saat kita simpan di kulkas. Nah, ini alhamdulillah jadilah 2 porsi. Untuk kentangnya ini 1 kilograman ya, sementara untuk ati ampelanya yang aku food prep seharga 45.000 tadi enggak seluruhnya. Jadi besok pagi itu kakak Gali bisa bawa bekal sama Dek Gina sambal kentang ati ampela sama ayam goreng ya, karena ayamnya kan udah diungkep, tinggal goreng aja. Paling kalau mau misalnya nambah sayuran itu kita bisa ngerebus aja ya sayuran yang ada di kulkas, atau bisa pakai lalapan timun, lalapan terong kecil-kecil itu ya. Oke, kiranya video untuk food prep stok protein hewani mengakhiri perjumpaan kita di video kali ini. Terima kasih untuk Bunda dan semua yang sudah menonton videoku hingga akhir. Mudah-mudahan ada hal yang bisa diambil manfaatnya atau juga bisa menghibur. Nantikan video YouTubeku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.